Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah gelap terbitlah terang, setelah hujan badai muncullah pelangi. Setelah pandemi, tiba saatnya untuk kita melakukan transformasi. Pencabutan status pandemi COVID-19 oleh Presiden Jokowi menandai keberhasilan Indonesia melewati krisis kesehatan terbesar di abad ini. Masih lekat di ingatan kita, 3 tahun yang lalu ketika pandemi COVID-19 datang seperti badai yang tidak terduga, menguji ketangguhan sistem kesehatan kita. Di tengah gelombang pandemi COVID-19 yang tinggi, para tenaga medis, tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan seluruh komponen masyarakat Indonesia berjuang bersama, tak kenal lelah, mempertaruhkan nyawa sendiri demi menyelamatkan nyawa sesama. Keterbatasan tenaga, alat kesehatan, maupun obat-obatan tidak menghentikan semangat dan dedikasi mereka bagi masyarakat kita. Salam hormat dan setinggi-tingginya bagi para pejuang kesehatan dari hati saya yang paling dalam. Pandemi COVID-19 membuka mata kita akan banyaknya perbaikan yang harus dikerjakan dalam bidang kesehatan. Dan itulah sebabnya kenapa transformasi kesehatan amat diperlukan. 300.000 rakyat kita setiap tahun wafat karena stroke. Lebih dari 6.000 bayi wafat karena kelainan jantung bawaan yang tidak bisa dioperasi. 5 juta balita hidup dalam kondisi stunting. Rakyat kita membutuhkan akses dan kualitas layanan kesehatannya lebih baik. Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR yang kami hormati. Sesudah badai pandemi, inilah saatnya kita bersama memperbaiki dan membangun kembali sistem kesehatan Indonesia menjadi lebih tangguh dari sebelumnya untuk generasi anak-anak kita dan generasi cucu-cucu kita. Menuju Indonesia Emas 2045, bangsa Indonesia perlu bekerja keras, sangat keras. Karena masa keemasan itu tidak akan bisa dicapai tanpa manusia Indonesia yang sehat. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas layanan kesehatan yang layak. Itulah amanat Undang-Undang Dasar 1945 bagi kita semua. Berdasarkan amanat itulah, kami berterima kasih DPR menginisiasi rancangan undang-undang tentang kesehatan. Pemerintah mendukung penuh RUU Kesehatan ini untuk perubahan yang lebih baik. Yang pertama, dari fokus mengobati menjadi mencegah. Pemerintah sepakat dengan DPR, pentingnya layanan primer dikedepankan. Untuk layanan promotif dan preventif dilakukan berdasarkan siklus hidup. Untuk mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat, pemerintah menekankan pentingnya standarisasi jaringan layanan primer dan laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Kedua, dari akses layanan kesehatan yang susah menjadi mudah. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penguatan pelayanan kesehatan rujukan melalui pemenuhan infrastruktur, sumber daya manusia, sarana prasarana, pemanfaatan teknologi telemedicine, serta pengembangan jejaring pengampuan layanan prioritas dan layanan unggulan nasional berstandar internasional. Ketiga, dari industri kesehatan yang bergantung ke luar negeri menjadi industri yang mandiri di dalam negeri. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penguatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan melalui penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir, prioritisasi penggunaan bahan baku dan produk dalam negeri,
dan pemberian insentif kepada industri yang melakukan penelitian, pengembangan, dan produksi dalam negeri. Dari sistem kesehatan yang rentan di masa wabah menjadi tangguh menghadapi bencana. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penguatan kesiapsiagaan pra-bencana dan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dengan menyiapkan tenaga kesehatan cadangan yang sewaktu-waktu diperlukan dapat dimobilisasi saat terjadi bencana. Keempat, dari pembiayaan yang tidak efisien menjadi transparan dan efektif. Pemerintah sepakat dengan DPR RI untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan mengacu pada program kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan menjadi pedoman yang jelas bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Kelima, dari tenaga kesehatan yang kurang menjadi cukup dan merata. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan percepatan produksi dan pemerataan jumlah dokter spesialis melalui penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis kolegium di rumah sakit. Dari perizinan yang rumit dan lama menjadi cepat, mudah, dan sederhana. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penyederhanaan proses perizinan melalui penerbitan STR yang berlaku seumur hidup dengan kualitas yang terjaga. Dari tenaga kesehatan yang rentan dikriminalisasi menjadi tenaga kesehatan yang dilindungi. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan memerlukan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, baik dari tindak kekerasan, pelecehan, maupun perundungan dari sesama. Secara khusus, bagi tenaga medis yang diduga melakukan tindak pidana dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan harus melalui pemeriksaan majelis terlebih dahulu. Keenam, dari sistem informasi yang terfragmentasi menjadi terintegrasi. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan integrasi berbagai sistem informasi kesehatan ke sistem informasi kesehatan nasional yang akan memudahkan setiap orang untuk mengakses data kesehatan yang dimilikinya tanpa mengurangi jaminan pelindungan data individu. Dan dari teknologi kesehatan yang tertinggal menjadi yang terdepan. Pemerintah sepakat dengan DPR RI perlunya akselerasi pemanfaatan teknologi biomedis untuk pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kedokteran presisi. Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR yang kami hormati, transformasi kesehatan dibutuhkan untuk membangun arsitektur kesehatan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan inklusif. Ada 11 undang-undang terkait sektor kesehatan lama yang disesuaikan dengan dinamika perubahan zaman. Pemerintah sependapat dengan DPR RI terkait dengan ruang lingkup dan pokok-pokok hasil pembahasan yang telah mengerucutkan berbagai upaya peningkatan kesehatan Indonesia ke dalam 20 bab dan 458 pasal di Rencana Undang-Undang Kesehatan. Pemerintah juga mengapresiasi pandangan mini fraksi yang telah disampaikan dalam rapat kerja tanggal 19 Juni 2023. Pemerintah telah melaksanakan setidaknya 115 kali kegiatan dalam rangka meaningful participation, baik dalam bentuk focus group discussion maupun seminar, yang dihadiri lebih dari 1.200 organisasi pemangku kepentingan dan 72.000 peserta, serta menerima setidaknya 6.011 masukan secara lisan dan tulisan melalui portal partisipasi sehat. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR yang kami hormati, akhir kata, izinkanlah kami untuk menyampaikan terima kasih atas disetujuinya undang-undang tentang kesehatan ini pada pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna hari ini. Kita semua berada di kapal yang sama. Badai dan gelombang sudah dan akan terus terjadi seperti yang kita alami saat pandemi kemarin. Kita tidak dapat membendung badai, kita tidak dapat menenangkan lautan.
Akan tetapi kita bisa memegang kemudi kuat-kuat dengan Undang-Undang Kesehatan sebagai kompas transformasi. Kita berlayar menuju arah yang sama untuk menyediakan layanan kesehatan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang Kesehatan ini, kiranya menjadi awal baru untuk kita bersama membangun kembali sistem kesehatan yang tangguh di seluruh Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar, namun juga di daerah terpencil, tertinggal, di perbatasan maupun kepulauan. Saya ingin mengajak seluruh elemen pemerintah pusat, kementerian lembaga, pemerintah daerah, swasta, organisasi, dan semua masyarakat untuk ikut membangun kesehatan sampai ke seluruh pelosok negeri. Khususnya kepada masyarakat, mari kita bangun kesehatan kita. Dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Mari kita bangun tubuh dan jiwa yang sehat dan kuat demi Indonesia Emas 2045. Mari kita sehatkan seluruh rakyat, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Mari kita sing-singkan lengan baju, bahu-membahu, membuang beban yang tidak perlu untuk membentangkan layar menuju Indonesia yang sehat. Demikianlah pendapat akhir pemerintah. Kami meyakini dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Kesehatan ini menjadi Undang-Undang Kesehatan, maka kita telah membentangkan layar kapal besar bangsa Indonesia ini untuk bergerak maju demi sebaik-baiknya kesehatan masyarakat Indonesia. Kiranya ikhtiar kita semua diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.